Sebuah film yang berjudul Primal Rage tahun 2018 bercerita tentang perjuangan sepasang suami istri saat terjebak di sebuah hutan yang dihuni sosok tinggi besar nan berbulu dan doyan kawin pula. Bahkan selain suka membunuh dengan cara barbar, sosok cerdik tersebut menjadikan wanita malang ini sebagai pemuas nafsu jadahnya. Apakah belalai berurat makhluk itu akan menghancurkan rumah tangganya? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari perjalanan seorang wanita bernama Ashley yang akan menjemput suaminya yang baru keluar dari penjara. Sambil melewati jalanan hutan yang sangat luas, Ashley sebenarnya masih kesal dengan suaminya yang doyan mabok sampai nabrak orang dan akhirnya mendekam di penjara. Namun demi anak mereka, Ashley harus tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Setelah 1 tahun lebih nongkrongin jeruji besi, suami Ashley yang bernama Max merasa malu karena sudah dijemput oleh istrinya. Apalagi jika mengingat kesalahannya dulu, yang menjadikan Ashley berjuang sendirian mengurus anak mereka. Lalu Max mencoba menenangkan diri dengan nyapit garpit, berharap bisa membuka obrolan dengan istrinya. Akan tetapi Ashley langsung marah dan meminta Max untuk berubah, terutama dengan abok-abokan. Karena yang ia inginkan mereka membuka lembaran baru dengan gaya hidup yang lebih sehat. I learned lots of lessons. How is he? Wait, so this is what you listen to now? Saat suasana hati mereka mulai ceria, Ashley dan Max tidak bisa mengelak dari dorongan hasrat aduk songkol yang sudah lama tidak mereka dapatkan. Namun tanpa ada yang sadar, sosok misterius sedang memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Sosok ini pun menjadi saksi atas peraduk songkolan Max dan Ashley yang kurang dari 18 detik. Suasana hati Ashley pun kembali bete karena Max masih saja kurang perkasa seperti dulu. Singkat cerita, mereka singgah untuk mengisi bensin sekalian jajan, mengingat perjalanan pulang masih sangat jauh. Di tempat ini pula, seorang sheriff sedang mencari informasi atas hilangnya seseorang ketika berada di tengah hutan. Lalu dengan santuinya, si Kang Jaga merasa yakin jika orang tersebut pasti dihabisi sosok Bigfoot, seperti legenda di daerah ini. Dan asal kalian tahu guys ya, kasus menghilangnya orang di kawasan hutan ini sudah banyak dan belum terungkap sampai sekarang. Sorry? Big old fucking feet. Gonna get you. Nice day. Setelah Max berbelanja, ia melihat sekelompok pemburu yang sedang asik menggoda istrinya. Bahkan Max pun tak luput dari bacotan julid para warga lokal ini. Akan tetapi Max berusaha tetap slow, meskipun orang-orang ini bisa menebak status dirinya yang merupakan mantan narapidana. Di tengah perjalanan pulang, Ashley kembali memarahi Max yang terlihat mau abok-abokan. Namun untuk kali ini Max tidak terima karena yang ia minum cuma larutan penyegar mulut. Sikap Ashley pun akhirnya membuat Max kesal. Hingga untuk ke-1200 kalinya, mereka kembali bertengkar. You weren't much better than me, Ashley. Congratulations! I'm glad they could do it for you. I've been planning this exact moment. This is me. I'm scared. You're scared? Ashley dan Max benar-benar syok saat mereka nyerempet seseorang di jalanan sepi. Di saat itu pula, sosok misterius ternyata mengikuti perjalanan Ashley bersama suaminya. Melihat bekas cakaran di tubuh si korban, Max yakin jika luka tersebut bukan akibat sambaran mobil. Dalam keadaan yang panik, Ashley bergegas menghubungi polisi mumpung di daerah ini masih ada sinyal. Akan tetapi Max berusaha melarang dan menyarankan mereka untuk kabur saja. Terlebih ia masih trauma dengan pihak kepolisian, apalagi jika sampai kembali dibui gara-gara kasus ini. On Highway 23 about... Yes, there's a man here. If possible, please. Serangan sosok misterius dari balik semak-semak akhirnya membuat Max pingsan, hingga Ashley pun pontang-panting mengejar suaminya yang hanyut ke bawah arus sungai.
Saat Ashley berhasil menyelamatkan suaminya, makhluk berbulu gondrong akhirnya keluar untuk membereskan TKP. Kemudian kita beralih ke Pak Sheriff yang sedang ditemui seorang warga lokal setelah suaminya dinyatakan menghilang. Akan tetapi Pak Sheriff meminta maaf karena sampai saat ini ia belum bisa menemukan keberadaannya. Maraknya kasus hilangnya warga belakangan ini benar-benar membuatnya stres. Lalu seorang anggota yang merupakan warga lokal menduga bahwa kasus-kasus itu besar kemungkinan adalah perbuatan sosok Bigfoot yang doyan menculik manusia. Mendengar cerita tersebut, Pak Sheriff terlihat muak. Terlebih ia tidak percaya dengan mitos daerah ini yang menurutnya di luar nurul. Lalu tiba-tiba ia mendengar laporan dari kantor pusat tentang kecelakaan yang dialami oleh Ashley. Tanpa berlama-lama, Pak Sheriff pun bergegas OTW ke lokasi yang sudah terlacak pihak kepolisian. Light. Fire. Okay. Setelah terseret arus cukup jauh, Ashley berusaha menghangatkan badan Max yang masih syok oleh kejadian tadi. Mereka pun cuma bertahan dari dinginnya udara maghrib ketika Pak Sheriff tiba di TKP. Melihat bekas ban mobil yang mengarah ke jurang, Pak Sheriff menduga jika orang yang meminta bantuan itu mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam jurang. Lalu ia bergegas menghubungi tim SAR untuk segera melakukan pencarian. Ketika malam datang, Ashley dan Max terpaksa menghabiskan malam di lokasi ini. Terlebih mereka tak mungkin kerosakan mencari jalan dalam gelap untuk kembali ke mobil. Namun hikmah dari kejadian ini mereka terlihat kembali harmonis. Setelah cukup lama kisah rumah tangga mereka terpisah oleh jeruji besi. Selang beberapa saat, kepolisian sudah berhasil mengangkat mobil Ashley meskipun tanpa keberadaan para korban. Akan tetapi mereka menemukan identitas Ashley. Berikut data diri Max yang merupakan mantan narapidana. Lalu tiba-tiba, Pak Sheriff mendengar suara sesuatu dari sekitaran jurang. Di keesokan paginya, Ashley yang baru bangun kaget karena semua pakaiannya sudah menghilang. Namun Max menduga jika semua itu mungkin karena pakaian Ashley yang bau amis hingga dicuri oleh seekor beru. Kemudian Max mengajak istrinya untuk segera mencari jalan pulang, mengingat lokasi mereka sangat jauh dari jalan raya. Tapi sebelum itu, Ashley yang kebelet ngompol akan ngelapak di semak-semak terlebih dulu. Rupanya aroma cikompol Ashley sangat disukai oleh sosok Bigfoot yang sampai saat ini masih memperhatikan mereka. Bahkan ia terus mengikuti Ashley dan Max yang sedang berusaha untuk meninggalkan hutan. Schitt's Creek, I presume? I feel like cold prunes. It sucks. You win? Semakin jauh ke dalam hutan, Ashley khawatir jika sampai mereka tersesat dan tidak bisa keluar dari hutan ini. Lalu tiba-tiba, mereka mendengar suara sekumpulan orang yang terdengar tidak asing lagi. Dirasa itu para pemburu yang kemarin, Max berniat meminta bantuan kepada mereka untuk menunjukkan jalan pulang. Melihat kelakuan rese para pemburu, Max menyuruh Ashley untuk menunggu. Sementara ia akan melobi orang-orang ini dengan status mantan napinya yang bagi sebagian orang terdengar sangar. Oh, I apologize. Did anybody have a cell phone? Cell phone? I think I lost mine. Untuk kedua kalinya, status mantan napi Max malah jadi bahan hujatan para netizen barbar ini. Mereka pun merasa heran akan keberadaan Max yang kini telanjang dada sendirian di tengah hutan. Lalu daripada mendengar penjelasan Max, para pemburu malah menanyakan keberadaan Ashley. My wife? For a self radio. That radio? Karena tak mau menunjukkan jalan, Max meminta dipinjami radio saja untuk menghubungi polisi. Tapi tetap saja, orang-orang ini malah mempermainkan Max bahwa radio mereka sedang error. That's the problem.
City folk. I'm done kidding around. Saat Max mulai benar-benar emosi, sang Bigfoot yang dari tadi memperhatikan mereka mulai mendekati wanita pujaannya. Just kidding. Got him. We can get him there in about an hour. Melihat keberadaan Ashley yang sudah bubulucun gak pakai baju bener, si ketua pemburu akhirnya merasa kasihan dan meminta maaf atas candaan mereka yang begitu barbar. Lalu ia mengajak Max dan Ashley ke mobilnya untuk mendapatkan radio yang masih berfungsi. You here? Let's go. There's something in these woods. You go, sweetheart. Hey. Car was put in park, move side. Are you sure, Nelson? Yeah, maybe. Big god footy mother. You know it. Sure as eggs is eggs. To me, but it's got to be higher. And it's... Makin lama, sosok Bigfoot yang dibicarakan orang-orang semakin membuat Pak Sheriff kepikiran. Keadaan ini pun membuat rekannya menawarkan agar Pak Sheriff menemui tetua adat untuk mendapatkan pencerahan. Dan sungguh kebetulan, Pak Sheriff diundang ke ritual penyembuhan untuk mengobati salah satu warga yang terkena kanker. You drive. Di tengah perjalanan para pemburu, dua orang dari mereka mencari lapak untuk ngompol sebelum melanjutkan perjalanan. Lalu si ketua memerintahkan anggota lainnya untuk segera mengikuti mereka, karena ia khawatir jika sampai ada yang tersesat dalam rombongannya. When was the last time you really had fun? I plan to. Thank you. He gonna hide you. Yeah. Like, critter? Rupanya suara hibasan anak panah tadi nyocol ke salah satu pemburu. Pria ini pun jelas ketakutan saat menyangka ada psikopat di dalam hutan. Padahal, itu adalah sosok Bigfoot yang jago memanah. Hello? Saat kepala temannya diuak-uak seperti selem, utusan si ketua menganggap jika kedua temannya itu sudah tersesat. Pelarian si pemburu akhirnya terhenti setelah ia terjatuh sampai tangannya somplak. Dan tiba saatnya, sang penunggu hutan akan melakukan kesadisannya. Akhirnya, tiga pemburu pun tewas dengan mudah oleh skill dan kemampuan tempur sosok Bigfoot. Sementara para pemburu sengklek ini menganggap jika teman-teman mereka itu palingan sedang lanjut terinwanan adu belalai di semak-semak terlebih dulu. Karena sudah muak dengan kelakuan para pemburu, Ashley pun marah hingga tidak percaya lagi bahwa orang-orang ini akan membantu ia dan suaminya. Kemudian si ketua menjelaskan jika sebenarnya mereka sedang berburu sesuatu yang sulit dijelaskan. Jadi ia harap Ashley gak usah banyak protes, karena mereka punya banyak senjata. Sementara Ashley punya celana juga kagak. Wasn't that funny? Seorang pemburu seolah tak percaya karena sosok yang mereka buru ternyata benar-benar ada. Go! Di tengah serangan Bigfoot yang mematikan, Ashley berusaha menemui suaminya yang sempat terkena tembakan.
Dengan gerakan belah duren careuking, mulut si pemburu yang doyan ketawa akhirnya mendapatkan azab kontan. Sementara sang Bigfoot lanjut mengejar Ashley yang telah membuatnya jatuh cinta. Akhirnya Ashley dengan mudah bisa dilumpuhkan oleh si Bigfoot. Ashley pun memilih pasrah karena sudah tak mungkin kabur dari sosok yang perkasa ini. Sesaat sebelum membawa Ashley ke sarangnya, si Bigfoot akan menghabisi pejantan yang selalu menyodok Ashley. Saat Ashley dan si ketua dibawa sosok Bigfoot, kita kembali ke Pak Sheriff yang baru tiba di pemukiman warga yang akan mengadakan ritual penyembuhan, di mana semua warga ini masih percaya dengan keberadaan sosok Bigfoot yang dianggap sebagai penolong dan penjaga hutan. Come on, ready. Di waktu yang sama, salah satu tetua adat yang biasa dipanggil Mak Peot mencari korban selamat dari kebrutalan sang Bigfoot tadi. Lalu ketika menemukan Max yang masih hidup, si emak langsung membawanya untuk ia obati. Ketika Max dirawat oleh si emak, lain halnya dengan Ashley yang kini akan dijadikan pemuas nafsu sosok Bigfoot. Sementara Ashley sendiri panik saat ia disatukan dengan para pemburu yang sudah tewas. Melihat Neng Ashley sepertinya kelaparan, sang Bigfoot akan memberikan jeroan si ketua untuk menarik perhatiannya. Bukannya tertarik apalagi berterima kasih kepada si Bigfoot. Yang ada Ashley malah semakin ketakutan dengan makhluk berbulu gondrong ini. Si Bigfoot kesal dong, dan hingga pada akhirnya, sosok perkasa ini pun akan langsung saja menyodok Ashley menggunakan tepeng tempurnya yang berurat dan anti bengkok. Saat Ashley digagahi sosok Bigfoot, Pak Sheriff yang akan menyaksikan ritual pengobatan kanker disuguhi sebuah minuman berupa fermentasi carulu. Dan ternyata, minuman ini bisa membuka mata batin Pak Sheriff akan keajaiban pengobatan dari tetua adat. Karena sudah gak kuat melihat tontonan yang mengerikan, Pak Sheriff kini percaya dengan Bigfoot yang berpengaruh besar terhadap kepercayaan para warga. Akan tetapi ia tidak bisa membiarkan jika makhluk mitologi itu terus menjadi teror bagi manusia. Hingga di keesokan harinya, Pak Sheriff sudah nongkrong di rumah si Mak Peot ketika kondisi Max sudah benar-benar pulih. Lalu ia mengajak Max untuk segera memburu Bigfoot, yang menurut kepercayaan orang sini merupakan perwujudan kepala suku yang telah meninggoy. Meskipun masih sulit dipercaya, Max setuju untuk ikut memburu monyet besar yang telah menculik istrinya. A man out of balance is easier to knock. It's time to go, Max. These are Omar's weapons. We need a mile away. Bukannya mendoakan atau apa kek, si emak malah menertawakan niatan Max dan Pak Sheriff yang katanya akan membunuh Bigfoot. Di waktu yang sama, sang Bigfoot sedang menyiapkan menu sarapan untuk si pujaan hati. Sementara Ashley menjadikan kesempatan ini untuk menyiapkan senjata guna melakukan perlawanan.
Perlawanan yang dilakukan Ashley benar-benar membuat Bigfoot kecewa. Apalagi saat Ashley berkata bahwa suaminya pasti akan segera menuntut balas. Si Bigfoot yang paham perkataan Ashley pun berniat untuk memburu Max sambil membawa jebakan. Saat berada di tengah hutan, Pak Sheriff menyuruh Max untuk mencari Ashley ke lokasi kejadian kemarin. Sementara ia akan mencari si Bigfoot ke arah lainnya dengan membawa tombak tralala hasil rakitan sendiri. Dirasa tombak malah bikin ribet, Pak Sheriff yang mulai ketakutan akhirnya mengeluarkan pistol saat mendengar suara sesuatu. Karena cuma jago pegang pistol lunak suaminya, Ashley kesulitan untuk menggunakan senjata sungguhan. Sementara si Bigfoot memilih untuk pergi daripada menyakiti wanita pujaannya. Setelah sempat menembaki si Bigfoot, Ashley akhirnya kehabisan peluru. Kemudian Max teringat dengan anak mereka yang saat ini pasti sedang menantikan ibu dan ayahnya. Dan daripada mereka berdua tewas, Max menyuruh Ashley untuk pergi duluan. Go. Come on. Right here. Come on. Come on. Akhirnya Max berhasil mengalahkan makhluk besar ini dengan sisa tenaga yang ia miliki. Namun akibat luka di sekujur tubuhnya, Max cuma bisa pasrah sambil menunggu keajaiban. Bukannya mendapatkan keajaiban ataupun pertolongan, yang ada Max malah mendapatkan dua anak panah yang sudah nyocol di tubuhnya. Karena ternyata sosok Bigfoot di hutan ini bukanlah cuma satu ekor. Stay tuned for the rest of the show. Kemunculan para Bigfoot ini seolah menjadi jawaban bahwa dari awal mereka memang sudah memperhatikan Ashley dan Max. Namun karena ada satu Bigfoot yang menyimpang, manusia tak bersalah pun banyak yang menjadi korban. Begitu juga dengan perlakuan yang diterima Ashley. Karena sejak dulu Bigfoot ini memang sudah ada dan menjadi pelindung hutan seperti kepercayaan para warga lokal. Dan setelah melewati perjuangan yang panjang, Ashley akhirnya berhasil selamat berkat pengorbanan dari suaminya.
Jika pernah lihat Bigfoot, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.